Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur Anda semua fi ta'atillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi ta'ati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Rizki Anda dilancarkan, usaha Anda maju, jualan Anda laris, keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faidah amalan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi Anda, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi tentang amalan agar uang yang kita miliki bisa nambah banyak, nambah berkah. Setiap hari Anda nggak kehabisan uang. Anda pengen apa bisa beli dengan uang yang Anda miliki. Yang punya hutang juga Anda bisa membayar hutang meskipun hutang Anda banyak. Dengan amalan ini insya Allah hutang-hutang Anda juga bisa cepat lunas, karena dengan uang yang Anda miliki ini, dengan mengamalkan amalan ini, berapapun uang yang Anda miliki insya Allah akan berkah, insya Allah akan banyak. Namun sebelum saya berbagi tentang amalannya, bagaimana agar uang yang Anda miliki bertambah banyak, bertambah manfaat, bertambah barokah, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangan Anda untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika Al-Fakir berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkan amalannya. Dan jangan lupa like dan tulis, jika Anda punya hajat bisa Anda tulis di kolom komentar, sehingga banyak ratusan ribu jamaah saya yang mengamini hajat-hajat Anda. Semoga hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini yang namanya uang memang bukan segalanya. Tapi dalam memperoleh banyak hal tentunya kita membutuhkan yang namanya uang. Kadang mohon maaf, ada orang yang setiap hari jungkir balik. Artinya jungkir balik ini ya kerja dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Tapi pada kenyataannya uang yang dimiliki itu seperti air yang menetes pada tanah yang kering. Artinya begitu air itu menetes di tanah itu ya udah meresap, nggak ada bekasnya bahkan. Banyak orang juga seperti itu. Gajian tiba-tiba uang habis, buat ini buat itu, nggak ada sisa malah kadang. Kenapa kadang seseorang sampai terjerat misalnya kepada hutang? Yaitu tadi, diibaratkan orang itu seperti tanah yang kering, sehingga mau disiram pakai air seember, satu kolam, satu tandon air, satu tower air pun akan tetap terhisap. Begitu juga dengan banyak orang yang
pada dasarnya orang itu kalau diibaratkan seperti tanah yang kering. Artinya ketika dia mendapatkan uang, habis gajian, ya udah habis, nggak ada sisa. Bahkan kadang bingung uangnya buat apa. Ada orang yang jualan, padahal jualannya juga bagus, tapi nggak ada uangnya. Bahkan ada orang yang rezekinya diberikan banyak, sampai ratusan juta misalnya, mereka masih mau korupsi, masih mau mencuri uang rakyat misalnya. Ya karena apa? Karena diri orang itu seperti tanah yang kering. Nah, kenapa orang itu bisa seperti itu para jamaah? Nah, ini yang akan kita bahas. Agar uang yang Anda miliki ini bisa banyak, bisa berkah. Nah, ini penting Anda simak baik-baik. Jadi ini kalau Anda mau mengamalkan amalan ini, insya Allah rizki Anda itu ibarat air itu ya menetes di tanah yang tidak gersang, di tanah yang subur, sehingga ketika air itu menetes akan tumbuh banyak tumbuhan. Begitupun ketika Anda mengamalkan amalan ini, ibaratnya Anda mendapatkan rizki uang meskipun ya 100.000, ketika sampai kepada diri Anda, kepada tangan Anda itu akan tumbuh banyak kebaikan, bisa buat ini, bisa buat itu, yang bermanfaat. Nah, amalan ini sebenarnya sangat mudah sekali. Yang penting Anda bisa istiqomah. Nah, jadi setiap Anda misalnya Anda habis gajian, ya Anda habis gajian kan pegang uang. Kalau ditransfer misalnya Anda ambil berapa sebagai bentuk ikhtiar Anda ambil uang di ATM misalnya habis gajian, Anda pegang uang Anda. Kemudian yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengucapkan sambil memegang uang, mengucapkan alhamdulillah minimal 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam hati Anda berucap terima kasih ya Allah atas rizki yang Engkau berikan. Nah, kalau misalnya Anda pedagang seharian nih, dari pagi misalnya sampai sore dagang, Anda kan punya uang penghasilan dari jualan Anda. Anda pegang uang penghasilan Anda, kemudian Anda ucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas rezekimu hari ini. Semoga uang yang saya dapatkan ini menjadi uang yang berkah. Amin ya robbal alamin. Kalau misalnya Anda seorang istri yang mohon maaf tidak bekerja, ketika suami Anda memberikan uang, jangan langsung dipakai buat kebutuhan, buat belanja ini, jangan. Begitu Anda dikasih uang sama suami, misalnya setiap hari dikasih uang sama suami, berapapun nominalnya, pegang dulu, Anda tarik nafas yang dalam, kemudian ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas rizkimu hari ini. Nah, ini pokoknya dari manapun sumber uang Anda, ketika Anda menerima uang tersebut, Anda tarik nafas yang dalam, pelongkan hati Anda, rileks sambil kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang pertama. Jadi konsep dari amalan ini yang pertama adalah kita bagaimana mewujudkan rasa syukur dalam hati kita, dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas uang yang kita terima. Banyak orang kenapa dirinya itu ibaratkan tanah kering, ketika dia dapat siraman air, airnya langsung hilang, ketika dapat uang, uangnya habis entah kemana, nggak bermanfaat, nggak barokah. Karena itu tadi, Anda dapat uang dari suami langsung dipakai, bahkan kadang Anda gerundul, alah cuma dikasih segini. Anda jualan misalnya hanya dapat rezeki misalnya sehari 50.000, Anda gerundel, aduh saya jualan dari pagi sampai sore kok malah cuma dapat segini. Bagaimana kemudian uang Anda akan barokah? Anda gajian baru dapat gaji, Anda gerundel, saya kerja 30 hari 1 bulan kok gajinya cuma segini. Mengeluh. Yang didahulukan oleh orang-orang kebanyakan adalah mengeluh, sehingga sama saja dia sedang menciptakan dirinya itu seperti halnya tanah menjadi tanah yang kering, meskipun disiram, meskipun
bablas. Nah, jadi konsep yang pertama, kalau uang yang ingin Anda miliki menjadi uang yang barokah, uang yang banyak, ini adalah konsep yang awal adalah dengan Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang Allah berikan berupa uang. Ini Anda amalkan. Setiap Anda nerima uang dari manapun sumbernya, yang pertama harus Anda ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Redaksi Al-Qur'annya kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kata Allah ini yang berfirman, Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kita kehidupan, zat yang memberikan kita rizki, zat yang mengatur segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. La in syakartum, manakala kita mau menjadi hamba yang bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Pada kajian ini kita sedang membahas uang. Uang, kita mendapatkan uang, ini nikmat nggak? Nikmat kan? Nah, ketika kita bersyukur, ketika kita mendapatkan uang yang itu sejatinya rizki dari Allah Subhanahu wa taala, janji Allah la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat itu. Nah, ini penting. Banyak orang ketika mendapatkan uang boro-boro bersyukur karena nominalnya misalnya tidak sesuai yang dia harapkan, tidak sesuai yang dia minta. Yang didahulukan mengeluh, padahal nggak ada ayat atau hadis atau apapun yang ada di berbagai kitab. Barang siapa mengeluh rizkinya akan lancar, barang siapa mengeluh uangnya akan banyak, barang siapa mengeluh dia akan bahagia. Yang tidak diperintahkan oleh Allah kita lakukan, kita banyak mengeluh. Yang dianjurkan oleh Allah agar rizki kita banyak, rizki kita barokah, hidup kita bahagia, yaitu kita harus bersyukur, jarang kita lakukan. Mungkin sudah lama para jamaah Anda melupakan konsep ini, di mana setiap Anda mendapatkan rizki uang dari suami, dari jualan, dari usaha, dari bekerja, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengucapkan alhamdulillah. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji Allah dengan pujian, dengan kita bersyukur. Kemudian amalan ibadah kita taat kepada Allah, itu bentuk dari rasa syukur kita atas rizki Allah berupa uang. Insya Allah ketika konsep yang pertama ini kita lakukan, bukan kata saya, kata Allah la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum, nah inna adzabil syadid. Ketika kita kufuranlah, sehari jualan capek-capek cuma dapat 50.000. 3 bulan 1 bulan kerja 30 hari capek-capek cuma dapat 1 juta. Usaha sudah banting tulang cuma dapat segini. Mengeluh, kufur artinya kalau bahasa Al-Qur'an itu kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kemudian kenapa diri kita seperti tanah yang gersang? Karena dalam diri kita ibarat kata kita mendapatkan azab dari Allah karena kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah memberikan azab kepada kita berupa uang nggak berkah, kehidupan nggak bahagia, hutang menumpuk di mana-mana. Ini akibat kita tidak mau bersyukur. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda ingin uang yang Anda miliki banyak, ibaratnya ya uang beranak lah gitu kan ya. Nambah barokah, nambah banyak. Nah, maka konsep yang awal yang harus Anda lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, setiap Anda mau menggunakan uang yang Anda miliki, misalnya yang namanya uang kan untuk kebutuhan. Misalnya Anda ibu-ibu rumah tangga nih, mau belanja kebutuhan rumah, ya kan? Mau beli sayur, mau beli lauk, mau beli beras, mau beli apapun. Jangan pernah Anda membeli apapun ketika Anda membeli itu tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penting. Biasanya kan orang beli sayur, beli beras, beli daging, beli minyak, beli bensin, beli apapun, ini sering, pasti sering orang
lupa untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ini penting para jamaah. Pokoknya mulai sekarang setelah Anda mendengarkan kajian ini, jangan pernah Anda membeli sesuatu, mengeluarkan yang Anda miliki untuk sesuatu, beli apapun itu, beli token listrik, beli bensin, beli sayur, beli beras, bayarin anak sekolah, bayarin apapun lah pokoknya, tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya saya mau beli beras, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat beli beras untuk memberi makan keluarga saya lillahi ta'ala. Niat beli bensin, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat membeli bensin untuk bekal perjalanan saya mencarikan nafkah. Pokoknya diniatin segala pengeluaran uang dalam kehidupan Anda itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diniati yang baik-baik. Ini meskipun simple, dampaknya luar biasa. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kullu amrin dzibalin la yubtada fihi Bismillahirrahmanirrahim aqta'u. Artinya apa? Setiap amal perbuatan baik tanpa didahului mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u, maka sesuatu tersebut, perbuatan tersebut itu terputus keberkahannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Artinya dari hadis ini kita bisa pahami kalau sesuatu yang kita lakukan, kita mengeluarkan uang untuk beli kebutuhan agar berkah. Berkah itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, maka apa? Dahulukan setiap kita melakukan segala sesuatu itu, didahulukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saya beli beras, Bismillah saya beli bensin, Bismillah saya beli sayur, Bismillah saya bayar SPP anak, Bismillah saya ini, saya itu. Pokoknya didahulukan setiap Anda mengeluarkan uang yang Anda miliki untuk kebutuhan hidup Anda. Kalau uang Anda ingin banyak, uang Anda ingin barokah, jangan meninggalkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penting. Jadi dua konsep. Yang pertama, ketika kita menerima uang, mengucapkan Alhamdulillah 3 kali sambil kita benar-benar hati kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, setiap kita mengeluarkan uang yang kita miliki, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah jika ini Anda amalkan, luar biasa. Saya sendiri mengamalkan ini ya udah lama. Gak pernah kehabisan uang. Pengen beli ini ada uangnya, pengen beli mobil bisa, pengen bangun rumah bisa, pengen beli sawah bisa. Yaitu barokah, ada aja rizkinya. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kita sebagai seorang muslim manakala rizki berupa uang kita ingin barokah. Ya, ini luar biasa. Saya juga banyak menyarankan kepada jamaah saya dan mereka luar biasa berhasil. Ustaz, saya bisa beli ini, alhamdulillah. Ustaz, saya bisa bangun rumah, alhamdulillah. Ustaz, saya bisa bayar hutang dengan amalan yang Ustaz berikan, alhamdulillah. Nah, ini kan kelihatannya sepele, tapi kalau Anda praktekkan setiap hari, ya Allah. Al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah para jamaah, istiqomah, karena yang namanya istiqomah itu lebih bagus, khairum min alfi karomah, lebih bagus, lebih hebat daripada 1000 karomah. Nah, ini ikhtiar, silahkan Anda amalkan, insya Allah rizki Anda akan lancar. Badan dan diri Anda itu diibaratkan sebagai tanah yang subur. Begitu dapat uang 100.000 akan tumbuh banyak kebaikan. Uangnya sama, uang 100.000 kan nilainya sama. Ketika dimiliki oleh si A, bablas, nggak tahu buat apa, tiba-tiba habis aja, nggak ada barokahnya. Ketika dipakai si B yang mengamalkan amalan ini, 100.000 ini bukan hanya habis,
tidak meninggalkan sisa. Tapi dari 100.000 ini bisa menjadi 1 juta, bisa menjadi 10 juta. Karena apa? Misalnya dikelola untuk modal, misalnya dikelola untuk bisnis. Nah itu barokah, itu namanya ada kebaikan. Wah, luar biasa. Silahkan Anda amalkan sebagai bentuk ikhtiar. Itu salah satu amalan. Dan misalnya agar Anda juga, mohon maaf yang ya zaman sekarang mungkin yang Anda berprofesi sebagai pedagang, ya dagangannya misalnya kurang lancar, terkadang kan diakibatkan dua hal, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Dua-duanya sangat bahaya. Faktor eksternal itu misalnya Anda usahanya diganggu oleh orang lain, dinakalin oleh orang lain, diguna-guna, disihir. Nah, itu kan bahaya. Nah, atau Anda diakibatkan faktor internal karena memang diri Anda malas ibadah, malas baca sholawat, malas sholat duha, malas bertahajud, malas bersyukur. Nah, ini Anda bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki ini sebagai ya ikhtiar. Misalnya Anda yang tadi diganggu oleh orang-orang yang nggak baik, insya Allah dibersihkan. Usaha Anda, jualan Anda dibersihkan dari gangguan-gangguan orang yang nggak baik. Dan Anda yang malas ibadah, malas sholat duha, malas sholat tahajud, insya Allah juga dengan berkah air ruqyah jalbi rizki yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, dibacakan ribuan sholawat, insya Allah hati Anda akan menjadi hati yang lembut sehingga menjadi muslim yang senang beribadah. Karena orang yang malas beribadah itu kan orang yang sedang kena penyakit hatinya, qalbun marid. Nah, maka untuk mengobati hati yang sakit, Al-Quran syifaun. Al-Quran itu obat. Nah, jadi diobatin hati Anda dengan air ruqyah jalbi rizki ini sehingga jadi rajin ibadah. Dengan rajin ibadah insya Allah rizkinya lancar. Atau Anda punya anak yang nakal, gak nurut sama Anda sebagai orang tua, atau anak sudah berumur belum dapat jodoh, silahkan ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki. Insya Allah segala yang tidak baik dihilangkan dari kehidupan Anda, diganti yang baik-baik. Silahkan yang mau ikhtiar bisa hubungi saya melalui WhatsApp di link di deskripsi, tinggal klik langsung nyambung ke WhatsApp saya. Tidak ada harganya, saya tidak menjual, saya hanya membantu para jamaah yang memang sedang berikhtiar dalam hidupnya agar bahagia fid dini wad dunya wal akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.